Perencanaan pembangunan inklusi desa. Materi ini bertujuan untuk mengajak pegiat desa untuk lebih aktif dalam berpartisipasi mengawal perencanaan pembangunan inklusif di desa. Proses peningkatan kemampuan serta martabat individu atau kelompok rentan dan peningkatan kondisi lingkungan yang memungkinkan bagi individu atau kelompok rentan tersebut untuk berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Mengapa inklusi sosial penting diwujudkan? Inklusi sosial merupakan mandat amanat Undang-Undang Desa, Pasal 24. Melalui konsep dan asas tersebut, Undang-Undang Desa menegaskan komitmen negara dalam menggerakkan pembangunan dan pemberdayaan desa secara utuh. Apa yang dimaksud perencanaan pembangunan inklusif? Perencanaan pembangunan inklusif ialah perencanaan pembangunan yang telah memuat agenda-agenda pembangunan yang mengarah pada 3 hal berikut. Langkah-langkah menuju perencanaan pembangunan inklusif, memetakan inklusivitas desa, menyusun agenda prioritas agenda inklusi, integrasi agenda inklusi ke dalam perencanaan pembangunan desa. Langkah 1. Pemetaan inklusivitas desa. Pemetaan inklusivitas desa ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi dan keberadaan individu dan atau kelompok rentan di desa. Pemetaan inklusivitas dapat dilakukan dengan mengkombinasikan 2 pendekatan. Ada 4 output pemetaan inklusivitas desa. Langkah 2. Penyusunan prioritas agenda pembangunan inklusi. Penyusunan prioritas agenda pembangunan inklusi ialah kegiatan penilaian dan penentuan prioritas atau skala pengutamaan atas sejumlah temuan hasil pemetaan inklusivitas desa. Output penyusunan prioritas. Daftar prioritas kondisi kerentanan yang perlu diperhatikan secara khusus beserta rumusan agenda pembangunan yang direkomendasikan. Langkah 3. Integrasi agenda inklusi ke dalam perencanaan pembangunan desa dan pengawalannya. Integrasi agenda inklusi pada prinsipnya ialah proses pengawalan agenda prioritas ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Proses integrasi pada puncaknya ialah memperjuangkan agenda inklusi dalam musyawarah desa dan seterusnya mengawal aspirasi tersebut. Dalam hal ini diperlukan lobi dengan pihak-pihak terkait di desa atau bahkan FGD. Sementara beberapa aktor kunci di desa juga penting untuk didekati, antara lain melalui lobi. Penutup, perencanaan pembangunan inklusif di desa pada merupakan dokumen perencanaan yang berbasis pada kondisi aktual desa. Di dalamnya, dokumen perencanaan memberi perhatian khusus kepada individu dan atau kelompok rentan sebagai subjek yang perlu diinklusi.